Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan sumber pedoman, bahkan juga sumber hikmat bagi kita. Firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Dan oleh firman Tuhan, kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Mari sebelum merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas tuntunan-Mu, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bahkan berkat dan kemurahan-Mu yang luar biasa atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari 1 Samuel 17 ayat 45. Saya bacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Jemaat dikasih Tuhan, kisahnya tentang Daud berhadapan dengan Goliat. Saya yakin semua sudah tahu kisah ini. Ya, supaya lebih jelas sudah baca keseluruhan ya. Paling tidak dalam Samuel 17 ini sudah akan bisa melihat kisah yang luar biasa. Ya, singkat cerita bahwa Daud ini diperintahkan ayahnya untuk mencari kabar tentang kakaknya yang waktu itu ikut berperang, atau istilahnya kayak wajib militer gitu ya. Nah, tetapi ketika sampai di tempat kakaknya berada, dia kaget karena di tengah medan perang itu ada seorang dengan tubuh yang tinggi, besar, yang lebih besar dari kebanyakan orang pada masa itu. Dia adalah Goliat. Yang bikin dia gak terima istilahnya itu adalah ketika didengarnya Goliat ini seringkali memaki-maki tentara Israel. Bahkan dia menantang dan melecehkan akan Tuhan Allah Israel. Inilah yang membuat Daud akhirnya menawarkan diri untuk menghadapi Goliat. Yang walaupun awalnya ditolak oleh baik kakaknya ataupun Saul sebagai pimpinan perang waktu itu. Namun Daud akhirnya bisa meyakinkan mereka. Ya, Daud punya iman yang luar biasa. Dia akhirnya maju berperang. Dan apa yang dikatakan ini? Dia berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Daud begitu yakin akan Tuhannya, akan kuasa Tuhannya. Kenapa? Karena Daud punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena Daud punya relation dengan Tuhan. Sehingga dia tahu betul dan mengenal siapa Tuhannya. Ya, dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan Allah semesta alam. Sehingga menghadapi Goliat bukanlah hal yang terlalu sukar. Kalau ada Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan segalanya itu ada bersama dengan dia. Ya, dia yakin dan percaya dia pasti bisa mengalahkan Goliat. Sekalipun secara pengalaman perang Daud kalah. Karena Daud apa? Dia penggembala kambing domba. Sementara Goliat ini sudah berperang bersama dengan tentara Filistin. Ya, secara senjata menurut hitung-hitungan juga kalah. Dikatakan Daud bahwa si Goliat ini membawa pedang, tombak, dan lembing. Ya, tetapi Daud apa? Dia cuma bawa bandul gitu loh. Ya, dengan batu. Senjatanya nggak berimbang. Posturnya nggak berimbang. Pengalaman nggak berimbang. Tetapi pengalaman bukan segala-galanya. Tetapi yang terpenting adalah dia ada bersama dengan siapa? Daud bersama dengan Tuhan. Makanya dia bisa punya keberanian yang sedemikian rupa dan akhirnya bisa dengan mudah mengalahkan Goliat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara juga punya pergumulan yang berat. Ya, diibaratkan seperti Goliat dalam hidup saudara.
Jangan terfokus kepada besarnya masalah. Lihatlah Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Bahkan firman Tuhan seringkali berulang kali menyatakan bahwa Tuhan berdaulat berkuasa. Berulang kali bahwa ketika kita ada dalam Tuhan, Tuhan menyertai. Bahkan Allah turut bekerja. Karena itu bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara. Beban apapun yang saudara alami hari ini, masalah apapun yang saudara hadapi hari ini, ingatlah Tuhan peduli akan hidupmu. Tuhan menantikan engkau untuk engkau datang kepadanya. Tuhan ingin menolong engkau. Yang pertanyaannya, maukah engkau ditolong? Maukah engkau datang kepada Tuhan? Maukah engkau berseru kepada Tuhan? Seperti juga seorang Daud yang dia mengandalkan Tuhan dan pada akhirnya dia bisa mengalahkan akan Goliat yang jauh lebih besar dari dirinya. Jemaat dikasihi Tuhan, bukan gagah dan kuatnya Daud, bukan pengetahuan pengalaman Daud, tetapi sekali lagi karena Tuhan menyertai Daud. Masalah boleh besar, pergumulan boleh berat, tantangan boleh apa saja yang datang. Tetapi selama bersama dengan Tuhan, selama kita dipimpin Tuhan, selama kita disertai Tuhan, maka kita pasti bisa mengatasi segala masalah, segala pergumulan, segala beban yang terjadi atas hidup kita. Mari, Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul dengan masalah keuangan, perekonomian, pekerjaan, rumah tangga, masalah kesehatan, masalah apapun juga, ayo datang pada Tuhan. Ya, Tuhan pasti akan memampukan engkau. Ingatlah, masalahmu itu bukanlah segala-galanya. Tuhanlah segala-galanya bagi hidup kita. Selama Anda bersama dengan Tuhan, kita akan cakap menghadapi semua masalah itu dan berkemenangan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Daud yang begitu percaya diri dan yakin bisa menghadapi Goliat yang jauh lebih besar dari postur tubuhnya. Dengan senjata yang lebih lengkap, dengan pengalaman berperang yang lebih. Tetapi Daud seorang gembala, tetapi dia punya Tuhan yang jauh lebih berkuasa. Daud percaya bahwa Tuhan yang menyertainya lebih besar dari masalah di hadapannya. Biarlah kami belajar hari ini Tuhan. Masalah sebesar apapun di hadapan kami percaya selama kami ada bersama dengan Tuhan, selama Tuhan menyertai hidup kami bisa mengalahkan masalah-masalah itu dan kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan, serahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan, perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.